Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, Bitcoin sepanjang hari mengalami tekanan jual. Nggak cuma Bitcoin, karena saya cek juga untuk US stock market juga mengalami tekanan jual yang sama. Sebenarnya kalau misalkan dibilang apakah impact dari salah satu data ekonomi Amerika, saya lihatnya sih nggak ya. Karena kita ngelihat sebenarnya data yang dirilis hari ini tuh nggak terlalu signifikan yang gimana banget. Ya, ada dua di sini. Yang pertama adalah Philadelphia Fed Manufacturing Index. Memang ini positif sekali ya, dari minus ekspektasinya tiba-tiba melonjak naik sampai 12 ya, lebih kurangnya dari segi angka indeks. Kemudian initial jobless claim dibilang efek banget, sebenarnya nggak juga. Angkanya cuman meleset 1000 aja dari ekspektasi atau dari forecastnya, walaupun turun, which is sebenarnya mengindikasikan bahwa kondisi pengangguran di Amerika tuh nggak terlalu gimana banget gitu ya, karena kita bisa lihat di sini bahwa yang klaim untuk apa istilah kayak pesangon mereka itu nggak banyak gitu. Jadi overallnya saya lihat bukan karena data, but most likely karena statement mungkin yang disampaikan oleh FOMC tadi malam ya, melalui reportnya. Jadi kita udah tahu bahwa mereka mengatakan bahwa inflasi di sini bisa lebih tinggi dari ekspektasi mereka yang mungkin dikiranya tuh sudah dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Kemudian di sini juga kita ngelihat sebenarnya yield itu kayak angka obligasi itu sebenarnya melonjak naik, dan setelahnya kita ngelihat market stock itu cenderung terkoreksi dan parah sekali koreksinya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bukan cuma disebabkan oleh kripto dan maksudnya cuma bukan terjadi pada di crypto market gitu ya, tapi kita berbicara di sini terjadi di semua aset, termasuk di sini Nasdaq ya, S&P 500 dan bahkan XAU USD juga mengalami tekanan jual yang amat sangat agresif. Jadi saya pikir di sini sudah bisa dikatakan bahwa ya kita sebenarnya memang sudah sempat antisipasi lah ya dari video di update sebelumnya. Yang luar biasanya kita baru update kok belum lama ya, tadi siang ya lebih kurangnya, and then tekanan jual langsung melonjak dan sangat signifikan. Kalau misalnya kita ngelihat dari history, saya mungkin akan pakai chart ya, maybe just random chart ya. Teman-teman perlu ingat bahwa proses koreksi sebelum-sebelumnya itu berlangsung antara Fibonacci 61,8% sampai 50%. Ya, jadi kalau saya geser lebih kurangnya seperti ini, Anda bisa lihat 50% retracement. Di sini juga sama ya. Kita bisa lihat di sini ada 50% retracement. Lalu di sini proses kita saat ini itu baru aja menyentuh kisaran area Fibonacci 50% atau mendekati 61,8%. At least di previous video kita udah sampaikan juga. Salah satu concern saya adalah bagaimana si trend line di sini yang ada pada time frame daily ya, trend line yang terbentuk pada time frame daily ini telah berhasil di breakdown ya oleh pergerakan Bitcoin kemarin. Jadi setelah dia breakdown, wah tekanan jualnya langsung agresif. 28.500 sudah tidak di-respect sama sekali, dan harga langsung melesat sampai menuju ke level di bawah $28.000. At least memang area ini yang kita sudah marking dari previous update. Ya, lebih kurangnya di antara 28.000 sampai 27.300 $, dan kita sudah berada di tengah-tengahnya. Kita belum tahu apakah di sini kita akan dapat reaction, apakah market akan kembali rebound atau dia akan tertahan minimal terkonsolidasi atau bagaimana, kita belum tahu teman-teman. Tapi yang pasti kalau teman-teman sebelumnya mungkin beberapa di antara kalian pasti ada yang mengantisipasi dong terbentuknya falling wedge. Let's say kalian menghubungkan antara trend line ini dan mungkin sempat mengantisipasi ya bahwa wah ini kayaknya falling wedge nih, harusnya bisa ketahan di tengah-tengah ini, mungkin di kisaran 28.300 dan seterusnya. Ternyata dibablas lah teman-teman, dan liquidity yang ada di bawahnya saat ini sedang mencoba untuk digapai atau diambil oleh market ya. Dan dengan proses seperti ini ya, saya bisa bilang ya, dengan tekanan jual yang amat sangat agresif ini, kita butuh sign bahwa market memang bersedia untuk kembali membeli dari harga sekitaran level tersebut, which is mendekati level 50% atau 61,8% seperti historical yang sudah kita marking ini. Oke? Dan teman-teman bisa pelajari reaction dari candle-candle dari momen-momen sebelumnya. Seperti ini misalkan ada bullish engulfing dulu, diteruskan dengan koreksi, lalu dia reverse totally. Ya, kemudian di sini juga sama. Pada sekitaran 11 Maret kita lihat tekanan jual agresif diiringi dengan pin bar, kemudian bullish candlestick pattern dan strong bullish candle, baru kemudian kita melesat naik, dan berikutnya juga sama
teman-teman sekalian, kita lihat bearish engulfing, bener ya, maksudnya bearish engulfing, dia drop ya, create sellers ya, lebih banyak liquidity lagi di sana, kemudian disikat sama buyersnya masuk, and then create inside bar, dan next day-nya membentuk yang namanya bullish engulfing. After that, kita bisa lihat cukup mulus ya, dia create higher high dan breakout dari si falling wedge-nya. Nah, progress kita saat ini itu terbentuk konsolidasi, breakdown. Habis itu kita testing ke area supportnya, which is kalau kalian bisa perhatikan di sini, support, now becomes resistance, and then rejection, break di bawah previous support. Jadi secara technical, even daily time frame aja kita bisa lihat bahwa secara struktur di sini ada possibility kita membentuk struktur yang bearish gitu ya. Walaupun ya overall-nya enggak. Kalau overall-nya kan ini higher low-nya, which is ini higher high-nya. Dan kalau misalkan dia pullback, ada potensi untuk higher low-nya. Jadi jatuhnya seperti ini nantinya. Ya, ini kan ekspektasi kita semua. Tapi saat ini dengan posisi tekanan jual yang masih agresif, menurut saya terlalu awal kalau kita mengatakan bahwa this is it, this is the bottom and it's time to buy. Kalau it's time to buy, berbicara di konteks investment atau spot account, menurut saya nggak ada masalah. Harga ini harusnya udah harga yang cukup oke lah, atau cukup bagus ya untuk dipertimbangkan teman-teman sekalian. Dan dengan demikian, tekanan jual pada Bitcoin masih berlanjut. Level yang kita expect juga lebih kurangnya sedang dites saat ini. Ya, kita coba lihat dulu aja teman-teman bagaimana progresnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mengkaitkan juga posisi ini dengan the rising wedge of daily time frame. Weekly bahkan. Waduh, saya pakai cara mana ya? Nah, ini aja teman-teman ya. Nah, pasti teman-teman masih inget dong, kita pernah nge-review tentang ini juga ya, di salah satu update video yang pernah saya berikan juga. Dan progresnya sebenarnya kalau kita perhatikan, yang dikhawatirkan adalah Bitcoin tidak mampu mereclaim ya tembok atau dinding besar yang ada di kisaran 30.000 sampai 32.000 dolar. Dan setelah rejectionnya malah menyebabkan Bitcoin di sini breakdown terhadap si rising wedge yang katanya terbentuk pada time frame weekly ini. Nah, closing weekly ini bakal mengkonfirmasi. The question is, apakah iya kita akan lihat Bitcoin balik turun sampai ke 15 ribuan? Kalau saya sih ngelihatnya probabilitasnya kecil. Tapi untuk mengantisipasi, ya ini kita berbicara worst case scenario ya, melihat dari bigger time frame. What if the retracement is coming back around 50% retracement, dan itu adalah di 22.100 atau 38,2%, yang mana merupakan level 25.000 dolar, di mana di sini sebelumnya pernah menjadi salah satu level major support resistance, dan ketika di break Anda bisa lihat respectfully ya pada pergerakan atau level tersebut. Jadi apakah di sini adalah the end of the fifth wave ya? Berarti jatuhnya kayak ibaratnya mungkin di sini satu, nggak juga sih, harusnya ya satunya mungkin di sini teman-teman ya, 1, 2, kemudian ongoing 3, 4, dan 5, and then ya masuklah kita ke fase koreksi, mungkin akan testing ke level 25.000 dolar. Itu worst case scenario ya. Saya katakan sekali lagi worst case scenario. Tapi kalau kita lihat dari time frame daily ya, untuk sementara kita nggak ngomongin jauh-jauh dulu deh. Yang di depan mata dulu aja. Kita tahu di sini ada level ya, kita bisa katakan di sini ada level fair value gap atau imbalance yang saat ini sedang terfill oleh market. So I guess kita tinggal menunggu aja reaction yang timbul pada level atau area tersebut. Alright, nah meanwhile kita nunggu pada time frame besarnya, di time frame kecil seperti 4 jam, kita bisa melakukan identifikasi juga area mana sih yang lebih detail untuk bisa berpotensi dites. Dan saya lihatnya di sini adalah di kisaran harga 26.700 sampai 26.900 dolar. Ini kelihatannya kita punya tahanan di sana berupa area demand, plus kalau secara detail inilah area fair value gap atau imbalance yang kita lihat tadi pada time frame besar, yaitu di daily ya. Jadi kalau saya bawa ke samping lebih kurangnya, kita baru aja mulai memasuki area tersebut. Ya, kita pengen lihat di sini teman-teman, what is the reaction? Kalau misalkan para buyers memang interested, ya minimal kita harus ngelihat adanya doji atau mungkin sebuah candlestick pattern yang mengindikasikan ada potensi reversal. Karena so far tekanan jualnya ini agresif sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle belum ada koreksi sama sekali. Ya, tadi saya ngecek berita katanya di China, Evergrande ya teman-teman, kita kan tahu ya dulu pernah dikait-kaitkan juga dengan kripto. Katanya menyatakan bangkrut gitu, mengajukan kepailitan atau bangkrut. Apakah itu impact dari
maksudnya apakah ini impact dari Evergrande tersebut? Kalau menurut saya sih harusnya enggak ya. Jadi mungkin sign-nya lebih kepada dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadi yang namanya resesi ekonomi secara masif atau global, karena saling berhubungan ya, perusahaan properti di China, kemudian investornya juga ada dari US dan lain-lain ya. Jadi ini harusnya berhubungan dan mungkin mengkhawatirkan bisa menjadi penyebab utama dari kekacauan atau resesi ekonomi secara masif, dan pada akhirnya mempengaruhi seluruh market termasuk US stock dan juga cryptocurrency salah satunya. Oke, but if that is the case, maka sebenarnya XAU harusnya rebound teman-teman, bukan malah turun. So this is something yang menurut saya unik ya. Jadi ya kita cuma bisa wait and see teman-teman untuk progres saat ini ya. Saya personally ada beberapa view personal analysis ya, maksudnya personal trade ya. Kita masih punya Shiba Inu sell short ya, masih holding sampai sekarang. Kemudian kita punya Fetch.ai sama idenya juga short atau sell short di sana. Kemudian kita punya OP, tadinya ekspektasi untuk sell short agak lebih di atas, tapi kelihatannya kalau lihat dari time frame kecil seperti 15 menit ini sudah terkonfirmasi ya. Kita sudah melihat adanya proses reversal dan bahkan retest di sini terhadap salah satu area yang mungkin bisa dikonsider sebagai tahanannya, dan looks like it's ready ya to go even lower dari posisi saat ini. Monero ongoing short, di sini juga saya tinggal maintain doang positionnya. Kemudian udah sejauh ini ya, ini adalah top 5-nya ya, top 5 coin yang kita lagi pantau: Injective, Shiba Inu, Fetch, OP, dan juga Monero. Sebenarnya Injective tadinya kita juga lagi short, cuman ini lucu koinnya ya, berkali-kali dia gagal perform. The first trial itu adalah di sini ya, kita lihat di sini baru dapat sampai hampir 2R, hampir 3R, and then dia reject ya. Nextnya kita trial lagi tadi siang, baru entry ya, lebih kurangnya seperti ini. Stop loss di sini, target profit agak di bawah, balik lagi dan kena break even lagi. Jadi saya udah nggak mau coba sekali lagi, karena kalau lihat dari anchored VWAP-nya ya, yang kita lihat dari si Injective ini, kita udah berhasil reclaim anchored VWAP dan harga udah mulai berusaha untuk bertahan di atasnya. Justru kalau saya ngelihat ya, ada rejection atau candle rebound, malah jadi opportunity menarik untuk ngelihat dia naik lagi, mungkin ngetes terhadap anchor VWAP yang di atasnya. Dan di sini trend line-nya juga ada potensi untuk di break. Jadi itu consideration yang saya lagi lihat, dan tampaknya I'm just gonna give up untuk trying to short this Injective lagi ya. Padahal di higher time frame ini menarik sekali loh teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, karena dia sudah break terhadap salah satu major supportnya, ini harusnya kalau turun nih bablas banget ya, bablas banget. Tapi for now mungkin kita ngelihat ada tahanan-tahanan dulu, mungkin kita sedang dites dulu ya, kita dilihat dulu apakah di sini worthy untuk nge-hold short position sampai jangka panjang ya, karena kita lihat memang sebenarnya bigger picture-nya bagus sih. Itu aja sih mungkin concern dan consideration-nya. Oke, so I guess that's for Bitcoin update ya. Hopefully teman-teman sekalian tidak ada yang terkena masalah dalam account-nya, aman atau bebas dari likuidasi dari tekanan jual seperti ini. Dan ya pokoknya play safe terus lah ya teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk selalu gunakan risk management yang proper, dan juga ya pokoknya jangan sampai lalai lah. Itu aja sih mungkin pesan dari saya. Dan terakhir teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, saya pengen sekali lagi menggunakan atau memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan informasi seputaran event ya yang akan kita adakan pada bulan Agustus ini. Jadi kita akan memberikan informasi ke teman-teman. Pertama teman-teman kalau masuk ke dalam website yang ada di deskripsi atau di kolom deskripsi dari video ini, kalian bisa klik website anniversary SAG atau Salient Advance Group, and then setelah kalian klik, kalian akan diarahkan ke dalam sebuah landing page seperti ini. Jadi sebenarnya kita punya 3 program yang kita adakan pada bulannya ulang tahun Advance Group ya. Jadi pertama adalah ada giveaway, ya. Kedua ada join webinar charity, which is ini tadi sudah kita sempat mention juga ya. Dan kalau teman-teman bergabung di sini, nanti kita akan mengumpulkan donasi lah istilahnya untuk didistribusikan kepada Yayasan Muda Berdaya Bersama di sini, di mana ini adalah yayasan yang kita ajak kerjasama setelah kita review juga tentunya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat programnya, pengen lihat aktivitas yayasannya, kalian bisa cek kolom YouTube
bukan kolom YouTube ya, video YouTube yang kita sudah sediakan di sana. Oke, and then kita punya satu program menarik lagi, yaitu promo advance group untuk di bulan ini ya. Jadi kalau teman-teman registrasi pada periode bulan yang ditentukan, di sini Anda bisa mendapatkan diskon 20% plus 5%, and then Anda akan mendapatkan free access untuk modul BFP kita selama 7 hari, dan Anda akan punya kesempatan untuk mendapatkan juga di sini ya, kalau Anda buy 3 get 1 ya, beli 3 gratis 1 lebih kurangnya. Jadi inilah program yang akan kita adakan sepanjang bulannya ulang tahun untuk Advance Group. So thank you so much buat teman-teman yang selama ini udah support kita juga dari YouTube channel, kemudian juga yang istilahnya bergabung di Advance Group ya, become our family di dalam menjalankan segala aktivitas saya sehari-hari, menemani saya juga di dalam Discord maupun di YouTube. I wanna say thank you very much buat teman-teman sekalian. All the best buat kita semua, dan semoga kiranya program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman sekalian. So again teman-teman, thank you ya. Nggak ada kata lain saya bisa katakan. Just thank you very much. Wish you guys the best of luck ya dalam trading maupun dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, bisnis, pekerjaan. Semoga dilancarkan terus, sukses terus, dan sampai jumpa kembali di update untuk berikutnya. Once again, thank you very much. God bless guys, and see you guys again soon. Cheers. Bye bye.